Rina baru saja pindah ke sebuah kos murah, dekat tempat kerjanya. Bangunannya sudah tua, tapi pemiliknya bersikap ramah. Saat ia masuk ke kamarnya, ada sesuatu yang terasa janggal. Kos itu kecil, hanya ada 3 pintu-pintu masuk, pintu kamar mandi, pintu lemari baju. Namun, di salah satu sudut kamar, ada satu pintu lagi, pintu keempat. Anehnya, pemilik kos tidak menyebutkan apa-apa tentang pintu itu. Pintu itu juga tidak punya pegangan atau kunci. Udah, jangan diusik, Mbak, kata penjaga kos saat Rina bertanya. Memang dari dulu kayak gitu. Malam pertama, tidak ada yang aneh hingga 02,47 pagi. Saat terbangun, Rina mendengar sesuatu dari dalam pintu keempat. Suara pelan, seperti seseorang sedang berbisik di baliknya. Jantung Rina berdetak lebih cepat. Ia meraih ponsel dan mendekati pintu itu. Mendekat, dan menempelkan telinganya ke kayu pintu itu. Sesti, seketika, suara di dalam pintu itu berhenti. Hening, Rina menahan napas. Ia mundur perlahan. Lalu, dari balik pintu itu, seseorang membisikkan namanya. Rina, suara itu persis seperti suaranya sendiri. Berak, pintu keempat bergetar keras. Rina mundur dengan panik. Ia buru-buru naik ke tempat tidur dan menarik selimutnya. Pura-pura tidak mendengar apapun. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Hari kedua keesokan harinya, Rina mencoba mengabaikan pintu itu. Ia berangkat kerja lebih awal dan pulang lebih malam agar tidak banyak waktu di kamar. Tapi malam itu, tepat jam 2:47 pagi, suara itu kembali. Ketukan dari dalam pintu keempat. Tok, tok, tok. Lalu, suara langkah kaki. Dari dalam pintu, Rina membeku. Itu tidak masuk akal. Tidak mungkin ada ruang di balik pintu itu. Ia mengintip ke celah bawah pintu keempat. Dan dari celah itu, ada mata yang balas menatapnya. Rina terlonjak mundur. Jantungnya hampir copot. Lalu, sesuatu yang lebih gila terjadi. Pintu keempat perlahan mulai terbuka. Tanpa pikir panjang, Rina berlari keluar dari kamar. Ia mengetuk pintu penjaga kos dengan panik. Saat pintu terbuka, penjaga itu hanya menghela napas dan berkata, "Kamu dengar sesuatu dari pintu keempat ya?" Rina mengangguk ketakutan. Si penjaga menggeleng lelah. "Saya sudah peringatkan, jangan diusik. Tapi apa sih sebenarnya yang ada di sana?" tanya Rina. Suaranya gemetar. Penjaga kos menatapnya lama. Sebelum akhirnya menjawab, "Mbak Rina, penghuni kamar ini, sebelumnya juga pernah nanya hal yang sama. Tahu nggak apa yang terjadi sama dia?" Rina menggeleng. Penjaga kos menelan ludah. Dia menghilang. Dan pas kita buka pintu keempat, kamarnya kosong. Tapi ada sesuatu yang lain di dalam sana. "Apa?" bisik Rina. Penjaga kos menatapnya dengan ekspresi penuh horor. Cermin besar yang memantulkan kamarnya sendiri. Tapi tanpa orangnya. Rina langsung berlari kembali ke kamarnya dan mengunci semua pintu. Sejak malam itu, ia tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam, jam 2:47 pagi, suara itu selalu datang. Dan pintu keempat semakin terbuka.